Pernah nggak sih kamu punya kebiasaan yang dianggap aneh gitu sama orang lain? Nah, ternyata, menurut psikologi, beberapa kebiasaan yang kelihatannya paling aneh itu justru bisa jadi tanda kecerdasan tingkat tinggi loh. Misalnya nih, kamu suka ngomong sendiri, atau tiba-tiba aja getol banget belajar soal topik yang random. Kelihatannya emang agak nyeleneh ya dari luar, tapi buat orang yang IQ-nya tinggi, semua itu ada tujuannya, dan tujuannya itu jelas banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas 6 kebiasaan yang sering banget disalahpahami, padahal ini tuh bisa jadi bukti kalau otakmu itu bekerjanya di level yang beda dari kebanyakan orang. Jadi kalau kamu ngerasa, wah ini gue banget, ingat ya, kamu itu bukan aneh. Bisa jadi kamu itu jenius. Oke, kita langsung masuk aja ya. Dua kebiasaan pertama ini, semuanya tentang gimana pikiran yang cerdas itu menyusun ide-idenya. Menarik banget kan? Yang pertama, ngomong sendiri. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh ya. Ini bukan tanda-tanda kegilaan. Justru kebalikannya. Orang-orang dengan IQ tinggi sering banget lo ngelakuin ini buat bantu mereka mikir lebih jernih. Jadi gini, dalam psikologi itu ada yang namanya verbal reasoning. Ini adalah proses mengubah pikiran-pikiran kita yang abstrak jadi kata-kata yang lebih nyata. Hasilnya, ide-ide jadi lebih rapi tersusun dan, boom, masalah pun jadi lebih cepat kelar. Jadi, apa yang mungkin kelihatan aneh buat orang lain, sebenarnya itu cara otakmu buat tetap fokus, buat ngambil keputusan yang lebih cerdas. Anggap aja ini semacam tool mental, bukan sebuah kegilaan. Lanjut ke nomor 2, sering overthinking. Nah, tapi overthinkingnya beda. Overthinkingnya itu logis. Ini nih kunci pembedanya. Beda ya, overthinkingnya orang cerdas itu bukan karena cemas atau gelisah, tapi karena otak mereka itu secara otomatis ngecek semua sudut pandang, mikirin semua detail, dan ngelihat semua kemungkinan yang mungkin orang lain nggak kepikiran. Kelihatannya sih kayak ragu-ragu, padahal kamu itu lagi ngumpulin data terbaik sebelum ngambil langkah penting. Oke, sekarang kita masuk ke dua kebiasaan berikutnya. Yang ini nunjukin cara yang unik banget soal fokus dan kerapian. Kebiasaan ketiga, suka jalan sendirian. Ini bukan berarti kamu antisosial atau lagi ngindarin orang ya, bukan itu. Justru ada penjelasan ilmiahnya loh. Jalan kaki, apalagi sendirian, itu bisa ngaktifin bagian otak yang bertanggung jawab buat problem solving dan kreativitas. Saat sendiri itulah kamu dapat ruang buat mikir jernih, nyambungin ide-ide tanpa ada gangguan. Kamu lagi masuk ke mode berpikir mendalam. Nah, yang keempat ini agak paradoks nih. Kamu bisa berantakan banget, tapi di saat yang sama rapi banget. Loh, kok bisa? Coba deh lihat meja kerjamu, mungkin kelihatannya kayak kapal pecah ya. Penuh tumpukan buku, kertas, catatan. Buat orang lain sih ini kacau balau. Tapi, coba deh, intip file-file di laptopmu, atau cara kamu nyusun ide di otak. Semuanya pasti terstruktur rapi banget, pakai sistem yang sangat logis. Bener kan? Nah, ini namanya organisasi selektif. Orang-orang dengan IQ tinggi itu secara naluriah cuma fokusin energinya ke hal-hal yang menurut mereka penting. Sisanya ya diabaikan aja. Jadi yang kelihatannya nggak konsisten itu sebenarnya adalah bentuk efisiensi mental yang keren banget. Dan sekarang kita sampai di dua kebiasaan terakhir. Dua-duanya ini didorong sama satu hal, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya. Nomor 5, sering nggak sih kamu tiba-tiba terobsesi sama satu topik, belajarnya intens banget. Mungkin minggu ini lagi dalemin sejarah Romawi kuno, minggu depan udah jago coding Python. Ini terjadi karena otak orang cerdas itu punya rasa penasaran yang super kuat. Setiap kali belajar hal baru, otak ngeluarin dopamin, semacam hadiah yang bikin kamu ngerasa puas banget. Begitu kamu ngerasa udah cukup paham, ya udah, move on ke topik menarik lainnya. Dan yang terakhir nomor 6, kamu benci banget sama yang namanya basa-basi. Kenapa? Karena rasanya tuh nguras energi mental banget. Pikiranmu itu secara alami pengennya yang dalam-dalam, yang bermakna, yang ngebahas ide baru. Jadi obrolan dangkal soal cuaca atau gosip tuh rasanya cuma buang-buang waktu dan energi. Mungkin kamu kelihatan pendiam pas lagi ngumpul, tapi coba deh ada yang mancing obrolan soal topik yang kompleks, wah kamu pasti langsung nyamber dan jadi yang paling aktif. Jadi kesimpulannya gimana nih dari semua ini? Kita udah bahas 6 kebiasaan ya, mulai dari ngomong sendiri buat mikir, overthinking yang logis, jalan sendirian buat cari inspirasi, berantakan tapi teratur, obsesi sama topik baru, sampai benci basa-basi. Jadi kalau kamu ngelakuin hal-hal tadi, kamu itu nggak aneh kok. Justru, menurut psikologi, itu artinya pikiranmu bekerja dengan cara yang jauh lebih dalam dan kompleks, yang mungkin nggak semua orang bisa paham. Jadi, banggalah sama itu.
Nah, kalau kamu suka bahasan-bahasan kayak gini, yang ngebongkar psikologi di balik kepribadian kita, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Siapa tahu di bahasan berikutnya, ada hal lain tentang pikiranmu yang baru kamu sadari.